Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Ketemu lagi dengan kami di Rooftop Pengangguran Balikpapan. Hari ini kita akan coba eksperimen seperti yang pernah kami janjikan atas request pertanyaan. Kemarin kita sudah ada konten yang hancur lebur ya, kebun kami di rooftop ini. Kita akan coba jawab pertanyaan dari viewer yang bertanya gimana sih merecovery atau memperbaiki tanaman kita yang sudah rusak. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan. Jadi kita kesampingkan batang-batang tersier yang sudah bagus untuk pembuahan, kita kesampingkan. Kita bentuk ulang lagi semuanya. Di awal tadi bisa dilihat daun-daun yang terbakar, kemudian tunas-tunas yang tidak vigor. Itu salah satu penyebabnya adalah busuk akar atau media pH-nya terlalu lembab ya, pH-nya drop gitu kan. Nah, mungkin kita akan coba eksperimen apa sih treatment yang bisa kita lakukan supaya tanaman kita bisa sehat kembali. Sebenarnya ada dua biasanya yang teman-teman bisa lakukan untuk memperbaiki pertumbuhannya, memperbaiki akar yang sudah rusak atau tidak berfungsi sebagai pencari makanan yang baik. Yang pertama, kita bisa bongkar seperti ini ya, kita bisa bongkar, tapi resikonya adalah kematian. Jadi kita bisa buang akar-akar yang jeleknya, kemudian akar-akar yang segar yang coklat ini kita bisa tanam kembali. Berharap nanti ada tunas yang tumbuh dari sini, selama ada syaratnya. Batang ini sampai ke atas itu memang masih fresh dan masih hidup. Tapi kalau dia sudah mati, menghitam seperti ini, ya ini yang sudah tidak bisa kita selamatkan. Ini varian Natali kemarin kami yang paling ujung, para-para. Kami coba potong turun ke bawah, semuanya sudah mati, jadi nggak bisa diselamatkan. Kami ambil ini hanya untuk memperlihatkan ke rekan-rekan semua bahwa ini penampakan akar yang rusak karena media terlalu lembab, pH-nya ngedrop, dan busuk akarnya. Ini pun terjadi kepada varian Taldun. Kita bisa lihat ke sini, varian Taldun. Nah, ini adalah cara yang kedua. Cara yang kedua, kita tidak bongkar. Kenapa? Karena daun-daunnya masih tumbuh, pertumbuhannya masih ada. Kalau kita bongkar, resiko akar rusaknya menyebabkan kematian. Dan kalau teman-teman mau tanya penyebabnya apa sih akar ini rusak gitu kan? Yang pertama, media tanamnya sudah rusak. Artinya pH-nya ngedrop, nutrisinya sudah ada fermentasi kembali. Dan yang paling sering terjadi adalah ini. Kalau mau lihat, nah, inilah penyebab utama. Ulat, apa sih namanya ini? Dia ini akan memakan akar-akar yang mati. Dan lama-lama akar yang hidup pun akan dimakan. Nah, besarnya. Kemudian treatmentnya seperti apa? Yang pertama, kita akan coba eksperimen menggunakan air pot system. Apa sih air pot system? Di sini kan masih batang rootstocknya. Di sini sambungan graftingnya. Kita akan coba tumbuhkan akar-akar baru di rootstocknya. Jadi rootstocknya ini kita akan coba aplikasikan penumbuh akar. Kemudian di area perbatangannya akan kita coba kelilingi dengan air pot. Kita bikin air pot sendiri karena kalau pesan yang aslinya lumayan harganya. Jadi kita coba, mudah-mudahan berharap akar di batang rootstocknya ini bisa tumbuh dan menggantikan akar yang di bawah. Setelah akar yang di atas ini tumbuh, baru nanti kita tambah media tanamnya, kita perbaiki media tanamnya, kita riset ulang. Oke, ya apa sih yang kita perlu siapkan? Jangan lupa teman-teman semua untuk like, comment, subscribe. Insya Allah semua pertanyaan akan kita jawab. Ada tim yang akan menjawab semuanya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan teman-teman semua. Yang pertama adalah
kita akan coba kasih B1. B1 ini anti stres akar. Jadi supaya akar yang kita treatment hari ini dia tidak stres, kita kasih untuk B1 vitamin ini, vitamin untuk akar. Aturan pakainya kalau di sini 1 sendok makan untuk 1 galon. 1 galon itu konversinya sama dengan 4,5 liter. Jadi kita sudah siapkan. Ini sudah kita buatkan 1 sendok makan dengan 4,5 liter air. Kita siramkan dulu. Dengan harapan akar-akar ini nanti menerima nutrisi vitaminnya dan mengurangi tingkat stres akar. Kita sama-sama tahu bahwa anggur ini akarnya sangat-sangat lemah dan mudah stres. Berapa banyak pemberiannya? Secukupnya, kira-kira 1-2 liter. Kemudian kita akan tutupi dulu akar ini dengan media tanam yang baru. Kita sudah siapkan media tanam yang barunya, nanti kita berikan. Ini media tanam yang baru yang kita persiapkan. Ini pun media tanam yang sudah kita diamkan dulu sekitar 3 mingguan. Dan dia memang super poros. Kita lapisi atasnya dulu sedikit saja, sekedar menutup akarnya. Mungkin bisa dilihat ke sini. Menutup akar-akarnya. Kenapa? Karena nanti di atas topping media tanam ini akan kita berikan furadan biar tidak langsung terkena akar. Furadan buat apa fungsinya? Nah, karena tadi banyak ulat-ulatnya, artinya media tanam ini kita khawatir, kita sudah periksa tadi semuanya sudah kita ambil untuk ulat-ulatnya, khawatir masih ada larva-larva atau telur-telurnya yang tersisa. Oke, kita ratakan. Setelah diratakan, baru kita berikan furadan. Furadan ini insektisida dan nematisida. Jadi untuk ulat, serangga, keong, keong ya, siput. Ini kita taburkan, nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja. Kenapa? Nanti dia akan bekerja sendiri, masuk ke dalam jaringan-jaringan tanahnya ketika ada penyiraman, dan akan membunuh serangga-serangga yang ada, termasuk cacing juga nanti dia akan terkena. Cukup. Kemudian kita timbun lagi. Oke, itu treatment buat akar yang di bawah, ya. Kemudian kita akan coba treatment buat batang yang tersisa ini, akan kita coba tumbuhkan. Tumbuhkannya dengan apa? Yang pertama, kita akan berikan penumbuh akar. Kalau saya lebih suka pakai root up ini, yang model gel. Cara pemberiannya gimana? Cukup dioleskan saja di batang yang kita ingin nanti akarnya tumbuh dan menggantikan akar-akar yang rusak di bawahnya. Walau tetap sudah kita treatment di akar bawahnya, berharap akar yang di atasnya itu membantu juga nanti. Ini batas graftingnya ya.
Ini batas grafting, jadi ini masih rootstocknya. Oleh karena itu pada saat menanam bibit pastikan graftingannya itu ada di atas batas potnya. Karena once terjadi masalah seperti ini, kita bisa treatment. Nah, ini akar-akarnya semua, batang-batangnya kita oles. Dia bentuknya gel. Biasanya pas area mata-mata di sini nih, nah ini yang bagus buat pertumbuhan akar. Yang bawah pun sudah ditreatment sebelumnya sebenarnya. Oke. Kemudian kita siapkan air potnya. Nah, ini sebenarnya tray semai. Tray semai buat hidroponik atau biasa nanam bibit-bibit kecambah-kecambah, ini pakai ini. Sementara kita coba akalin air pot sistemnya menggunakan ini. Kenapa sih saya pakai ini? Karena pertama dia rongga-rongga udaranya banyak, dengan harapan bisa menumbuhkan akar dengan bagus dan cepat. Yang kedua, air pot sistem itu sendiri berfungsi untuk memperbanyak akar. Tapi bila akarnya keluar menyentuh udara, akar itu akan berhenti. Dia akan coklat, maka akan menumbuhkan akar yang lainnya lagi, dengan harapan kita bisa menumbuhkan akar-akar tersebut. Contohnya seperti ini. Ini varian Moondrop yang kemarin bermasalah juga. Kita coba terapkan sistem air pot. Supaya apa? Nanti akar di sini numbuh semua banyak, kemudian kita bisa buka, kita lihat akarnya sudah bagus, baru kita timbun lagi di sini. Kenapa sih kita fokusin banyakin akar di sini? Buat membantu pertumbuhan. Kemarin kan sudah kita gundulin nih, karena sama masalahnya pH-nya ngedrop, kemudian terserang hama, penyakit. Nah, sekarang tunas-tunasnya sudah mulai numbuh. Ini pun akan kita buat seperti itu, ya. Caranya kita 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Kita bagi dua pertama-tama. Kita bagi dua, kemudian sisi ini kita potong. Oke, sisi ini pun kita potong. Perlakuannya nanti seperti apa? Tinggal kita gulung aja begini lipat. Masukkan ini ke dalam ini. Jadi sudah. Ini konsep air pot seperti ini. Jadi berharap pot ini banyak mengandung udara, air pot makanya dibilang. Ini pot dia istilahnya. Kemudian ini udara-udara dari sini bakal banyak membantu proses perakaran yang baik nanti. Aplikasinya seperti apa? Kita tinggal masukkan seperti ini. Kemudian kita beri dia media. Kita berikan trichoderma. Trichoderma ini pupuk hayati yang bisa juga berfungsi buat fungisida hayati. Dia dari spora-spora trichoderma. Tujuannya apa pakai trichoderma ini? Sebenarnya trichoderma ini lebih bagus fungsinya pada saat pertama kali nanam. Kenapa pada saat pertama kali nanam? Karena dia fungsinya lebih bagus mencegah kalau trichoderma ini.
dia akan mengikat akar-akar, kemudian dia akan tumbuh di akar-akar sebagai jamur yang baik atau unsur hayati yang baik. Jadi kalau seandainya akarnya terserang jamur putih, kalau ada trichodermanya, dia tidak akan terkena. Mungkin kalau teman-teman lihat konsepnya sama ya dengan mencangkok. Mencangkok juga kan kita menumbuhkan akar, nanti akarnya kita potong, kita bisa jadikan cangkokan. Cuma kalau ini kita lebih fokus untuk menyelamatkan induk pohon ini. Kita tumbuhkan akar barunya dengan harapan ya tumbuh subur kembali seperti sedia kala. Jadi memang bukan fungsinya mencangkok. Oke, itu saja paling treatment yang kita lakukan. Berharap nanti seminggu atau 2 minggu yang akan datang sudah ada progres bagaimana akar ini bisa numbuh, kemudian percabangan-percabangan daun-daun barunya sudah bisa lebih vigor lagi, tumbuh baik, tidak ada masalah. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu yang baru terkait sistem air pot ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Jika ada pertanyaan, kita akan coba jawab di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, bosku.